untuk Indonesia mengirimkan 3 poin untuk menjaga asa lolos ke World Cup. Pertandingan luar biasa menghadapi Bahrain. Indonesia akhirnya menang dan lagi-lagi The Wonder Kid, anak baru tapi langsung menunjukkan performa luar biasa oleh Roman. Kita akan bahas dalam Super Pandit review pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain bersama Afif Safi, Oki Rengga, dan juga the one and only Samsir Alam. Siap. Masih ada wajah tegang tadi. Masih Kita tegang, happy, tapi tegangnya masih ada. Tegang banget Afif. Afif sih yang paling tegang tadi gue lihat lu sampai Ini gue. sampai nangis. Iya loh, tuh. Lihat lemes nih dari pipi. Tolong zoom. Zoom. Kenapa Ki? Dia nangis dia tadi dia. Enggak, gue mau sedikit serius. Kenapa Ki? Lu sedikit emosional kenapa? Apa ya, kayak ya ini momen yang udah ditunggu jutaan orang selama ini. Memang momen yang ditunggu semua pecinta sepak bola Indonesia. Jadi kita nggak pernah ada di titik ini nih. Jadi ini hal yang luar biasa buat kita sebenarnya. Mau ngucapin terima kasih banyak nih sama semua pemain yang udah main hari ini, udah kasih 3 poin untuk timnas Indonesia. Kita nggak tahu bakal kapan lagi kita ada di momen kayak begini nih. Inilah kesempatan kita nunjukin, dan aku juga mau terima kasih sama pelatih Patrick Kluivert yang sudah mungkin berpikir secara keras bagaimana memenangkan pertandingan kali ini. Akhirnya dia berhasil, dia tunjukkan. Karena aku bilang, kekecewaan ketika ditinggalkan pelatih yang lama sudah selesai, saatnya kita memberi dukungan penuh kepada pelatih yang baru. Ya. Dan saat ini ketika dia berikan kemenangan sama kita kayak ada rasa, dia masih ada rasa tanggung jawab sama pecinta sepak bola Indonesia, bahwasannya aku bisa kok kasih kemenangan untuk sepak bola Indonesia. Dan malam ini terbukti. Jadi kayak campur aduk aja perasaanku. Iya, ini mungkin kalau di atas kertas hanya 3 poin. Iya. Tapi bagi yang paham, Betul. ini nggak hanya 3 poin. Ini benar-benar membawa kepercayaan diri, benar-benar membawa dimensi baru di staf kepelatihan yang baru juga. Dan lebih dari itu, menjaga kita untuk tetap ke Piala Dunia. Jadi ini 3 poin yang nggak hanya sekedar 3 poin, mungkin lebih dari sekedar 3 poin yang benar-benar membawa kita pada akhirnya, yang kemarin Australia hanya hiccup doang, hanya kepleset sedikit doang. Mesti ada Cina yang harus kita selesaikan di nextnya. Dan gimana Afif ngeliat tadi review singkat laga menghadapi Bahrain? Ya kalau dilihat permainan tadi tuh memang udah ngerti harus ngapain ya, dengan atau tidak tanpa bola tuh mereka udah tahu, dan pemain juga rata-rata masih ada di posisi favoritnya. Dan starting line up nggak terlalu jauh dari perkiraan yang kita duga. Pemain juga bisa maksimalin setiap ada kesempatan gitu, dan yang gua salut adalah konsentrasi sampai menit 90 itu. Konsentrasi dan minim, nggak ada bakal blunder-blunder, error nggak ada. Ya itu yang bikin emosional tuh adalah kita kan ada kayak sejarah emosional sama Bahrain kan. Kita pernah menang, kita pernah kalah gede juga pernah di pertemuan pertama ada seperti dendam, apa. ada dendam. Sebagai masyarakat Indonesia kita tahu kondisi Indonesia lagi seperti apa, kita pengen hal yang bikin bahagia apa, ya diberikanlah kebahagiaan oleh timnas dan jajaran. Ini makanya emosional banget kemenangan buat kita orang Indonesia sih. Iya, tadi Samsir juga kita lagi off cam berkali-kali ucapin terima kasih kepada tim ini. Apa arti kemenangan ini buat lu, Sir? Arti kemenangan ini, euforia ini menurut gue luar biasa. Karena gue sebagai mantan pemain bola, gue gak pernah, waktu gue jadi pemain atau gue jadi pendukung, gue gak pernah ada di titik seperti ini gitu. Jadi menurut gue, stop komentar miring, ngomongin pelatih yang sebelumnya, ngomongin pelatih yang sekarang, gue udah gak peduli itulah. Gue cuma peduli timnas kita bagus, timnas kita menang, timnas kita berlaga di Piala Dunia. Karena momennya sekarang. That's it. Gue cuma mohon sama semua rakyat Indonesia, dukunglah pemain-pemain ini. Karena mereka jiwa dan raga mereka buat Indonesia. Gue yakin. Mereka 100%. Mereka cuma menang kayak sekarang. Mereka menang, kebahagiaannya buat siapa? Menular ke kita semua. Iya. Menular kita semua. Doain mereka kuat, doain mereka bisa mewujudkan mimpi kita untuk jadi main di Piala Dunia, main di Kanada, main di Meksiko, main di Indonesia. Lu lihat lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di Piala Dunia. Udah, tugas kita doang berdoa dan dukung. Udah, stop komentar miring, nggak usah kasih panggung orang-orang yang cuma bla 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 bla, nggak usah. Menurut gua nggak usah. Udah, tugas kita dukung sama doain mereka. Udah. Kasih kekuatan ke mereka. Udah. Next kita masih lama sih, cuman ada China lawan kita ke depannya. Cina datang ke sini. Yes. Kita makan, bro. Chinese food.
Enak Chinese food kan. Chinese food enak-enak. Ayam Ada mangki. puyung hai, Ayam capcay, mangki. kita makan. Iya. Kita makan. Sikat ya. Kita sikat 3 Dan dengan poin di performa sini. kita tadi pede. Pede banget lah. Asli. 1 poin lagi. Rizky Ridho. Thank you. Luar biasa. Lu ngebuktiin pemain lokal bisa bersaing. Udah. Sekarang nggak ada diaspora, nggak ada pemain lokal, tapi pemain lokal kalau lu bagus kayak Mbak Oki bilang, lu bagus, lu dapat kesempatan. Iya, dan kalaupun boleh milih satu pemain yang benar-benar terdampak, ilmunya benar-benar nyerap dari banyak pemain yang diaspora ini, Ridho belajar banyak. Ridho belajar banyak. Termasuk sebenarnya Hernando Ari juga sebenarnya belajar banyak. Iya. Kambuaya juga. Apalagi Kambuaya juga. Jadi ya ini bukan soal sekedar dengan adanya pemain diaspora meminimkan peluang untuk pemain lokal jadi masuk timnas. Kelihatan yang ngomong gitu terbantahkan di game menghadapi Bahrain hari ini. Dan Oki, kalau kita menghadapi China nanti, Oki, lu kenapa gimana lu Ki? Masih dia terharu dia. Enggak, udah man. Hah, Ngantuk, Chris? udah ngantuk. Minum. Oh, malah ngantuk. Ngantuk. Gila. Apa lawan China? Ini aja yang ini. Seolah-olah beda. Seolah ini minum saya nggak enak lah. Warna gelasnya kan beda. Oh iya. Lawan, udah kita seklik emosional udah beres dulu. Apa lawan China? Lawan China apa? ya kita harusnya menjadi laga yang kita sikat juga dong. Harusnya Ya ya. kan? Kita nggak boleh kehilangan poin Nggak bisa. lawan China. Ini gimana bilangnya ya? Malam ini menunjukkan bahwasannya Indonesia sudah punya identitas bermain. Ya. Kita tinggal bagaimana meningkatkan identitas bermain kita ini. Tadi masih adalah kesalahan-kesalahan minor, salah passing, semua segala macam sedikit. Ketika lawan Cina itu harusnya sudah tidak terjadi lagi. Ya. Kita harus sudah siap dengan bermain seperti ini. Inilah identitas sepak bola kita. Tidak apa-apa menunggu terlebih dahulu, lebih sabar main bolanya. Kita tidak bisa memaksakan, kan dari kemarin bilang kita harus total football semua segala macam. Tidak bisa kita memaksakan itu. Memang banyak pemain yang tinggalnya di Belanda, bermain di Belanda. Tapi total footballnya pun di Belanda nggak mereka tetap darah Indonesia. Main bolanya kita nggak bisa ikutin seperti itu. Ya udah. Kalau memang sudah punya karakter bermain seperti ini, main aja yang seperti ini. Kita nggak peduli kita nggak peduli gaya main kok. Kita peduli hasilnya aja. Iya. Mau kayak tadi deg-degan kita sampai menit 97 selama hasilnya menang, kita nggak peduli lah mainnya seperti apa. Jadi lebaran udah aman. Hari kemenangan. Lebaran lah ke rumah. Hari kemenangan. Dan Viv, sebenarnya kalau kita mau bedah, ya oke, masih banyak kurang-kurangnya jadi selama 90 menit plus. Cuman kalau kita mau fokus ke lini per lini mana yang paling membuat lu nyaman hari ini? Wah, kalau lini belakang sih. Kira mahal ini. Iya. Sia-sia. Di lini belakang itu udah kompak banget. Yes. 3 back dibantu oleh Kevin Dix dan Perdong itu udah komunikasinya itu loh. Ketika naik, saling covernya itu yang luar biasa gitu. Bahkan lini tengah juga membantunya. Akhirnya ke support juga. Jadi bantu pas attack, bantu pas defense. Jadi ya kalau lini semuanya udah oke nih harusnya nih. Mungkin kalau ada pergantian siapa yang menggantikan Ole kayak gitu. Ya oke lah yang setingkat gitu sama Ole gitu. Masih kayak tadi juga Eliano tuh mungkin lagi belum terlalu seperti teman-teman yang bermain sekarang. Ya, tune in. Jadi kalau lini belakang ke tengah nih udah oke. Asal Pelupesi. Tomhai Pelupesi. Itu dia Ki. Pip, coba lu bicara lebih banyak soal Pelupesi. Debut di timnas langsung. Hey, nggak bro, gini bro. Lu ngomongin Pelupesi. Afif Safi sampai tarik nafas. Iya. Berarti Pelupesi istimewa. Iya. Emang itu dia ada caption kan, Bang Samsir ada caption buat Pelupesi nanti. Betul. Tapi emang ini ya, nyawa aja gitu. Yang gue takut tuh ketika nanti ditarik gitu kayak nyawanya hilang. Nah ini kan bener-bener dia nggak kelihatan mungkin gocek-gocek 1-2 orang, tapi yang dilakukan selalu efektif. Buske lebih bertenaga. Yes. Bisa jadi breaker juga kan. Potong-potong serangan dia juga bisa. Jadi dia nyawa juga sih. Oke. Tadi Oki bahas soal kita udah punya identitas. Samsir yang udah mungkin lebih sering di lapangan. Sebenarnya apa sih strategi atau taktik dari Kluivert yang hari ini mulai kelihatan? Sebenarnya gimana? Aku lagi ngelihat itu Marcelino ngasih baju ke anak kecil tapi baju diambil sama orang, dibawa pergi. Karena banyak yang pengen mungkin. Iya, tapi kan dia udah bilang itu kasih ke anak kecil itu. Nah, Protes jangan marah. Kenapa sih? Maksudnya? Kenapa sih? Kan udah ditunjuk itu ya kasih aja. Maaf. Sorry. Apa tadi itu? Strategi dari pelatih Kluivert apa, Samsir, yang mulai kelihatan? Tadi Mbak Oki bilang sebenarnya strateginya tidak begitu berubah dari pelatih sebelumnya. Betul. Tapi mungkin Coach PK menyempurnakan taktik seperti itu. Dan menurut gua
gue sih sebagai pemain bola nggak peduli taktiknya apa. Yang penting mereka resultnya bagus dan ngasih kebahagiaan buat kita semua. Karena orang Indonesia tuh gampang. Kalian kasih kemenangan buat kita dukung sepenuhnya. 5-1 itu kita lupa sekarang. Kita lupa. Tapi apa? Tapi perbaikilah. Ya, perbaiki buat ke depannya. Karena menurut gue momennya tidak bisa terulang lagi nih. Sekarang. Momennya itu momen Indonesia untuk masuk Piala Dunia adalah sekarang. Iya. Tolong jangan ditunda-tunda lagi. Sekarang. Momennya sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan buat manusia yang masih hidup, kalian beruntung menyaksikan Indonesia berjuang untuk masuk Piala Dunia. Lu lihat tuh, pemain Indonesia ada yang main di Venezia. Pemain Indonesia ada yang main di Mönchengladbach. Main di Mönchengladbach nanti. Eagles juga. Ada yang main di Liga Korea, ada yang main di Liga Jepang, semua. Udah, tugas kita berdoa dan mendukung. Udah, nggak usah lah komentar-komentar miring itu menurut gua nggak usah dikasih panggung, bro. Nggak usah. Udah, pokoknya mendukung dan doain. Udah. Yes, inilah yang kita pengen lihat ya. Gue sama Bauki sama, bukan pengamat. Kita apa? Kita pecinta sepak bola Indonesia. Gue juga dong ikut. Oke. Pencinta sepak bola. Pecinta sepak bola Indonesia. Kita ini pecinta sepak bola Indonesia yang pengen melihat Indonesia, timnas Indonesianya bermain di kompetisi tertinggi dunia, main di Piala Dunia. Bang, tapi gini, gue mau pertanyaan ke Abang. Kalau Indonesia masuk Piala Dunia, Abang nggak ikut ke Komo diajak Afif nggak usah ikut Komo. Tapi kita ikut ke Piala Dunia. Oh ya, nggak apa-apa. Aku ikhlas lah. Udah ke Komo aja. Kita ke Kanada, Meksiko, ke Amerika. Sama Amerika. Ya, Afif kan fokusnya mau ke dukung Komo. Ya nggak apa-apa. Lo super trip aja ke World Cup, kenapa enggak? Oh iya, makanya bisa. Tuh. Super trip bisa. Bisa super trip. Suka begitu. Tolong Afif, tolong dikabarin ke jajaran deh. Boleh. Cepet banget nih Mas. Jarum. Oke deh, thank you untuk para super friends untuk nemenin kita di Super Pandit. Tadi kita udah ngikutin super reaction juga, super reaction terakhir di bulan Ramadan. Kita abis ini bisa lebaran dengan tenang juga. Silakan yang mau mudik bisa mudik dan tenang. Afif juga selamat berlebaran, Oki juga, Samsir juga. Selamat lebaran. Thank you semua juga dan selamat untuk Indonesia. Yes, sekarang masih peringkat 4 berarti kan? Masih ada peluang terjaga. Belum selesai, masih ada Cina di depan mata. Harus kita, kalau kata Samsir, makan sikat Cina. Thank you semuanya. Iya bener kan? Iya bener. Bener dong. Iya dong, kan lawan Cina. Iya bener dong. Makan puyung hai, capcay, makan. Yes. Ayam Namking juga. Thank you. Adi Bawazir mewakili kru yang bertugas. Undur diri. Sampai jumpa. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Karena ini rasanya super.